Yang kedua, ini saya mau bahas rintihan hati seorang wanita. Pak Ustadz, suami itu kan tanggung jawab kepada istrinya nanti di akhirat. Surga nunut, neraka katut. Surga ya ikut istrinya, neraka ya sorry ya, masa ikut, neraka ya ikut katanya. Pertanyaannya, kalau tukul pertinyi ini, kalau sang suami istrinya lebih dari satu, umpama Pak RT istrinya 2, ya buat contoh wong sampean yang tanya, oh gimana? Masa Mustafa? Yo Al-Fatihah, Al-Fatihah. Oh jangan. Lo RT-nya pergi takut. Oh kasus itu. Ini nanti malam gak dikasih, ini marah ini. Awas ya. Pokoknya besok kalau Pak Ustadz ngaji jangan datang ya. RT ini kebetulan istrinya 2 atau 3 atau 4. Wong boleh kok. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Gitu. Wong lanang laki-laki monggo, yang mampu 2, yang mampu 3, yang mampu 4. Saya mau tanya, mampu nggak sampean? Mampu. Mampu. Sab'ah nanti ngomong. Toh manto, kamu mampu nggak 2 toh? Oh, lagi kesini sab'ah, awas ya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbak, yaitu semua tanggung jawab suami. Wong ayatnya jelas, At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki yang beriman, jagalah dirimu dari sengatan panasnya api neraka, wa ahlikum dan istrimu. Istrimu itu kalau 1 ya tanggung jawabmu, kalau 2 tanggung jawabmu, kalau 3 tanggung jawabmu, kalau 4 tanggung jawab. Semua. Ini nanti akan diacak, Ustadz. Istri yang pertama solehah, setia ke istri yang kedua tidak solehah, ngelawan nama suami, suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau. Ini kan akan menyeret suaminya masuk neraka. Tapi istri yang pertama kan solehah, bisa membawa suami ke surga. Ini bagaimana nanti tanggung jawabnya? Udah mikirin suaminya, ini saking cintanya sama suami ini laki wanita ini. Tapi bagus. Jawabannya iya, semuanya tanggung jawab suami. 1, 2, 3 dan 4. Maka jadilah suami yang cerdas, suami yang pintar, bimbing istrinya. Jangan hanya ngumpulin wanita karena tahu nafsu apa tidak? Tahu apa tidak? Nafasnya disusu. Lah kiye tulis susu kiye kan? Ya ambekan nang kene. Iki jenenge nafsu, nafasnya disusu. Wah ini juga nanti dipotong Mas, tenang saja. Mau ada timnya. Masa di TV nafsu? Ya nggak mungkin juga kali. Nah, jadi pertanyaan itu jawabannya itu semua tanggung jawab. Maka ada hadis begini. Hei laki-laki, kalau kamu punya 2 istri, sementara kamu nggak bisa adil, masih berat istri muda, maka nanti laki-laki ini bangkit di hari kiamat dalam keadaan bongkok. Bongkok nanti. Tapi untuk adil itu susah. Rata-rata yang dimenangkan adalah yang muda. Makanya yang tua-tua harus tetap muda.
Yang kedua, kalau memang sudah jodoh Pak Ustadz, itu jodoh itu yang kayak apa sih? Yang namanya jodoh itu kok nanti ada yang meninggal, suami istri, ada yang cerai, dan segala macamnya. Jadi untuk diketahuinya begini Ibu, khusus untuk wanita, maaf ini harus mengakui hukum. Untuk wanita, ini ibu semua, ini suaminya si A umpamanya ya. Maksudnya dianggap aja setiap suami namanya A. Ini namanya jodoh sampai ibu wafat, sampai suaminya wafat, nggak ada yang nikah lagi. Kok umpama suaminya meninggal duluan, suami sementara masih muda begini, lah ibu nikah lagi, maka jodoh ibu adalah suami yang kedua. Maka takdir jodohnya adalah suami yang kedua. Awas ini jangan ngelawan. Kalau suami masih muda ini kayak mantok, Sab'ah mati, amin dong. Nggak gelem. Sab'ah ini meninggal, loh manto ini nikah lagi, tapi tetap nanti Sab'ah akan ketemu dengan manto, dan manto juga akan bareng dengan istrinya yang kedua itu. Oke, loh berarti nggak adil dong Pak Ustadz. Ini bukan masalah adil atau tidak adil, ini ketentuan hukum Allah. Jadi jodoh yang dimaksud ibu, kalau pertanyaannya adalah ketentuan Allah, wanita dapat suami, ini sampai kakek-kakek, ninen-ninen tidak ada perceraian, itu namanya jodoh. Tapi kok di tengah jalan bercerai, itu berarti bukan jodohnya hanya ketemu punya keturunan, tapi bukan jodoh yang abadi fid dini wa dunya wal akhirat. Kok dilala istrinya meninggal duluan, suaminya ini nggak nikah lagi, tetap akan ketemu, ataupun dia nikah lagi juga akan ketemu. Tapi kalau dibalik, suaminya yang meninggal, istrinya ini nikah lagi, maka sang istri, pendapat hadis yang pertama yang sahih, itu tidak akan ketemu dengan suami yang pertama, tapi dengan suami yang kedua. Maka jodohnya adalah suami yang kedua. Maka umpama Pak RT atau Sabto manto itu wafat, jangan pada supaya ketemu dengan dia. Nanti kalau nikah lagi kok nikah kebetulan nikah sama yang maaf ya udah lebih miskin, jarang sholat, kan rugi. Nah kalau nikah yang kaya, ganteng, keren, mobilnya Fortuner, kan untung. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jawabannya jodoh itu tetap perjalanan dulu, proses. Kalau sekarang ibu tanya, Ustadz, apakah saya jodohnya Pak RT? Iya, itu jodohmu. Kok nanti tiba-tiba cerai? Ya itu bukan jodohmu. Kok Ustadz kemarin ngomong jodoh? Lah kan sudah jodoh, punya anak dalam ikatan keluarga. Adapun ke sana itu hak prerogatif Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sudah 1 jam. Jamaah yang dirahmati Allah, dari 2 pertanyaan ini, pertama, bagi makmum tetap ngikutin imam, jangan semau sendiri. Ya, sujud itu betul boleh lama, tapi kalau jamaah tetap ngikutin imam. Bagi ibu, suami ketika punya istri lebih dari 1, tetap tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, selama kita masih bersama, itu namanya jodoh. Kalau sudah dalam perceraian, itu tidak jadi dalam perjodohan fid dini wa dunya wal akhirah. Maka kita tetap berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lagunya Uji bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Terus suaminya deketin istrinya, pegang dagunya,
bidadari surgaku. Oh, langsung bojone mantok, pokoknya ngubungi minum jamu papake. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira waj'alna man hadara fi hadzal majlis minal ladzina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.